Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trio Saputra. Saya mahasiswa BK Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah simulasi video konseling individu, di mana saya akan memberikan sebuah simulasi konseling menggunakan pendekatan REBT, yaitu menggunakan teknik kognitif. Nah, di sini sebelum saya memberikan video konseling atau simulasi konseling, saya meminta bantuan dari teman-teman untuk like, komen, dan share video ini untuk mendukung tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mas Chandra, silakan masuk Mas Chandra. Oh iya, Pak. Terima kasih. Silakan duduk di sini Mas Chandra. Iya, Pak. Bagaimana kabar Mas Chandra hari ini? Alhamdulillah, Pak. Kalau kabar saya sehat. Oh gitu. Tapi kok tumben-tumbennya Mas Chandra datang ke ruang konseling. Tapi kok Bapak lihat Mas Chandra kayak kurang bersemangat ya? Kenapa ya Mas Chandra? Iya, Pak. Kebetulan saya itu sedang memikirkan jawaban ulangan tadi. Saya tadi habis ulangan 2 mata pelajaran. Cuma jawaban saya itu saya juga masih belum yakin dengan jawaban saya. Oh gitu. Jadi Mas Chandra habis ulangan 2 mata pelajaran. Iya, dan nanti setelah ini juga nanti sekarang istirahat 25 menit. Kemudian masuk mata pelajaran ketiga. Oh gitu. Ulangan juga Mas Chandra? Iya, ulangan. Ulangan Ini juga. 3 mata pelajaran. Oh gitu. Jadi nanti setelah istirahat ini Mas Chandra ada ulangan harian lagi ya Mas Chandra? Iya, Pak, betul. Oh Setelah gitu ya. Mas Chandra harus tetap semangat. Jadi apa yang telah Mas Chandra pelajari tadi di rumah atau bersama teman-teman, semoga nanti Mas Chandra mendapatkan hasil yang maksimal ya Mas Chandra. Iya, Pak, amin. Doakan terus untuk saya, Pak. Ya. Begini, Pak, saya itu kedatangan saya ke sini itu sebenarnya ada yang ingin saya ceritakan. Soalnya saya sedang memiliki permasalahan, Pak. Boleh Mas Chandra. Nanti Bapak siap bantu permasalahan Mas Chandra. Bapak siap membantu mengatasi permasalahan Mas Chandra. Nah, tapi sebelum itu kira-kira apa yang akan Mas Chandra capai dalam konseling ini? Ya, tentunya yang ingin saya capai itu ya saya ingin keluar dari permasalahan itu, Pak. Baiklah. Tapi sebelum itu Bapak minta kesepakatan kontrak waktu, karena ini juga waktunya waktu istirahat. Iya. Berhubung waktu istirahat itu hanya 25 menit dan nanti Mas Chandra juga akan melaksanakan ulangan harian. Iya. Bapak minta untuk durasi konseling kita 25 menit saja. Bagaimana Mas Chandra? Iya, boleh, Pak. Begitu, Iya. siap. Kalau Bapak boleh tahu, permasalahan apa yang sedang Mas Chandra alami sekarang ini? Iya, jadi begini, Pak, sebelum saya cerita mengenai permasalahan saya juga, saya ingin Bapak untuk menutup rahasia saya, maksudnya permasalahan saya. Jangan sampai permasalahan saya itu diketahui oleh orang banyak. Begitu, siap. Baiklah Mas Chandra, tentu Bapak sebagai seorang konselor akan merahasiakan rahasia permasalahan dari seorang konseli, karena hal ini sudah diatur dalam kode etik konseling. Seperti itu Mas Chandra. Oh ya, kalau memang seperti itu ya saya bakal bercerita lebih banyak lagi ke depannya, dan saya akan tenang kalau memang sudah ada asas kerahasiaan yang dipegang oleh Bapak sebagai konselor. Siap. Nah, sekarang coba Mas Chandra ceritakan lebih dalam, lebih detail mengalami permasalahan yang sedang Mas Chandra alami sekarang. Iya, Pak, jadi begini, saya itu sekarang sedang bingung, sedih, dan sedikit kecewa sebetulnya, Pak. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kenapa kok Mas Chandra merasa sedih, merasa bingung dan kecewa? Kenapa Mas Chandra? Iya, Pak, gimana saya nggak kecewa? Saya itu merasa
tidak mendapat dukungan dari orang tua, dari keluarga. Dan saya juga merasa tidak mendapatkan keadilan, Pak. Kalau boleh tahu, Mas Chandra jadi tadi merasa bahwa Mas Chandra tidak mendapat keadilan atau merasa tidak adil di keluarga. Iya betul Gitu. Pak, betul. Nah, kalau Bapak boleh tahu, kenapa Mas Chandra bisa berpikiran seperti itu? Kenapa Mas Chandra berpikiran bahwa Mas Chandra tidak mendapat dukungan dari orang tua? Iya Pak, jadi saya merasa tidak adil itu karena kakak saya waktu setelah lulus dari SMA itu dia langsung dibiayain kuliah oleh orang tua saya, sementara saya disuruh untuk berhenti 1 tahun dulu. Itu yang membuat saya berpikiran bahwa orang tua saya itu tidak memperlakukan saya dengan kakak saya secara adil gitu Pak. Oke, baik. Jadi Bapak bisa simpulkan sementara, jadi Mas Chandra itu merasa bahwa orang tua itu tidak mendukung terhadap Mas Chandra begitu. Iya betul Pak. Dan Sementara saya itu mempunyai semangat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan Pak. Oh gitu. Jadi orang tua tidak mendukung Mas Chandra untuk kuliah. Iya. Namun di sisi lain ketika kakak Mas Chandra lulus dari SMA, Iya. dia langsung bisa kuliah. Seperti Iya. itu Mas Chandra. Iya betul Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, kalau boleh tahu sampai sekarang ini yang membiayai kuliah kakak Mas Chandra dan biaya sekolah Mas Chandra itu siapa? Untuk biaya pendidikan saat ini itu sementara hanya di backup sama ibu, karena kondisi bapak sekarang ini akhir-akhir beberapa bulan ini itu sudah sakit-sakitan dan tidak bisa membantu ibu dalam membiayai pendidikan anak saya dan kakak saya. Begitu. Jadi sekarang yang membiayai pendidikan kalian berdua itu cukup ibu saja karena bapak sering sakit-sakitan begitu. Iya betul Pak. Nah, kalau bapak boleh tahu pekerjaan ibu Mas Chandra itu sebagai apa? Pekerjaan ibu saya itu hanya sebagai pedagang warung sembako gitu Pak. Gitu. Di rumahan biasa enggak. Jadi begini Mas Chandra. Jadi ibu Mas Chandra sekarang posisinya sebagai tulang punggung keluarga, harus membiayai pendidikan kuliah kakak Mas Chandra. Iya. Dan juga biaya sekolah Mas Chandra begitu. Iya, Dan betul, ibu Pak. juga harus merawat bapak yang sedang sakit sekarang. Iya. Betul. Nah, sekarang bapak tanya, seumpama ibu harus menguliahkan kamu tahun ini juga, apakah bisa ibu ada uang untuk Mas Chandra untuk melanjutkan kuliah? Ya seharusnya bisa dong Pak, karena bagaimanapun kakak saya dulu juga sama, setelah lulus sekolah itu langsung dikuliahkan oleh ibu saya. Harusnya ibu punya tabungan dong untuk persiapan saya kuliah. Jadi ketika saya sudah lulus sekolah itu, ibu sudah ada pegangan uang untuk menguliahkan saya, begitu Pak. Nah, Pikir saya begitu. Sekarang bapak kasih tahu, kan seumpama harus ada uang kan itu kan seperti dipaksakan gitu ya. Nah, sementara Mas Chandra tahu sekarang kondisi bapak sedang sakit, terus ibu juga sedang berjuang untuk meluluskan kakak terlebih dahulu. Nah, seumpama memang harus kuliah sekarang, apakah mungkin ibu mampu membiayai biaya kuliah nanti Mas Chandra? Ya mungkin kalau untuk pendaftaran awal tahun itu mungkin ibu bisa, cuma saya juga tidak yakin sebenarnya Pak. Melihat kondisi ekonomi juga, saya berpikir juga ke situ, cuma karena ambisi saya untuk harus tetap kuliah langsung itu sampai saya berpikiran seperti ini Pak. Cuma di sisi lain saya juga sadar Pak, ibu mungkin ke depan bakal lebih sulit lagi karena tidak ada yang membantu dalam membiayai pendidikan. Benar sekali Mas Chandra, mau dapat uang dari mana? Sementara ibu juga sedang berjuang untuk biaya kuliah kakak yang sebenarnya mau lulus. Selain itu ibu juga berjuang untuk biaya perobatan bapak. Nah, kan semisal ibu sampai tahu kalau Mas Chandra itu merasa diperlakukan tidak adil, merasa kecewa dengan orang tua,
betapa sedihnya orang tua, ibu terutama yang sekarang ini membiayai pendidikan Mas Chandra. Betapa sedihnya beliau ketika mengetahui sikap Mas Chandra yang seperti ini. Iya betul Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya bagaimana perasaan Mas Chandra sekarang? Untuk perasaan sekarang saat ini ya saya sedikit tersadarkan, dan saya juga merasa memang kayaknya situasi dan kondisinya belum memungkinkan Pak untuk saya kuliah pada tahun ini Pak. Nah, syukurlah kalau Mas Chandra sudah sadar dan sudah mengetahui kondisi ekonomi keluarga Mas Chandra yang sekarang ini. Nah, sekarang Bapak menawarkan kepada Mas Chandra, Bapak punya sedikit cuplikan video nih mengenai orang-orang yang kurang beruntung di dunia ini. Apakah Mas Chandra ingin melihatnya? Boleh Pak, boleh. Oh, ya sebentar saya persiapkan dulu ya Mas Chandra. Baik. Ya Pak. Nah, baik Mas Chandra. Sekarang bagaimana tanggapan Mas Chandra setelah Mas Chandra melihat tayangan di video ini tadi? Ya, setelah saya melihat tayangan film pendek tadi, saya tersadarkan Pak bahwa tingkah laku saya ini sangatlah salah Pak. Dan saya juga sadar banyak orang di luar sana yang lebih buruk dari saya nasibnya Pak. Seperti teman saya yang dia hanya sekolah sampai tamat SMP saja, tidak diteruskan sampai SMA karena terbentur oleh biaya orang tua. Memang benar apa yang dikatakan oleh Mas Chandra. Jadi memang kita itu harus bersyukur terhadap apa saja yang telah Tuhan berikan terhadap kita. Nah, Ya, memang karena di luar sana itu masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Ada yang tidak bisa sekolah, ada yang tidak bisa makan, mencari minum aja susah, begitu Mas Chandra. Iya Pak, saya mengakui kesalahan saya. Nah, sekarang Bapak tanya, setelah kita lalui proses konseling ini, mungkin kedepannya langkah apa yang akan Mas Chandra ambil? Ya, tentu langkah pertama saya akan meminta maaf terlebih dahulu kepada ibu saya, karena akhir-akhir ini saya ya bisa dikatakan sedikit marah kepada ibu saya. Semenjak tahu keputusan ibu saya untuk menunda kuliah saya, itu saya sangat marah kepada ibu saya. Bukan itu dulu. Bapak sangat senang terhadap apa yang Mas Chandra sekarang berpikir. Jadi pandangan Mas Chandra sekarang sudah lebih terbuka, sudah lebih baik, dan Mas Chandra sudah mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada orang tua. Iya, betul. Itu merupakan langkah yang sangat baik, langkah yang sangat positif, dan Bapak sangat mendukung langkah Mas Chandra itu. Baik Pak, terima kasih sesudahnya karena Bapak telah membimbing saya, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali karena saya sekarang telah lebih berpikir positif lagi dalam menghadapi situasi seperti ini. Bapak juga berterima kasih kepada Mas Chandra karena Mas Chandra sudah bersedia datang ke ruang konseling ini, dan secara terbuka Mas Chandra sudah menceritakan permasalahan Mas Chandra, Iya. dan Mas Chandra juga sudah menemukan solusi untuk permasalahan Mas Chandra sendiri. Bapak juga, kalau Mas Chandra nggak keberatan, minggu depan Mas Chandra datang ke ruang konseling ini untuk membicarakan tindak lanjut Mas Chandra mengenai langkah yang akan Mas Chandra ambil nanti, seperti itu. Baik Pak, terima kasih saya ucapkan. Berhubung jam sudah menunjukkan pukul 12:25, saya sudah harus masuk kelas lagi Pak, mengikuti ujian mata pelajaran yang ketiga. Oh baiklah, Bapak juga ucapkan terima kasih kepada Mas Chandra yang sudah datang ke sini. Iya, sama-sama. Baiklah, silakan kalau Mas Chandra ingin balik ke kelas karena nanti ada jam ulang lagi ya Mas Chandra. Iya, betul Pak. Baik, silakan Mas Nah, Chandra. kalau begitu saya ucapkan terima kasih, pamit ya Pak. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekian video konseling individu yang saya berikan mengenai pendekatan RBT menggunakan teknik kognitif.
Apabila ada saran dan kritik dari teman-teman, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar saya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.